Suami selingkuh, istri harus bercerai atau bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang semoga dirahmati Allah. Iya, rasa-rasanya memang berat mendengar kalimat tersebut. Tapi kenyataannya, banyak istri yang masuk di meja konsultasi saya memilih tetap bertahan meski suaminya telah terbukti berselingkuh dengan wanita lain. Alasannya tentu beragam. Ada istri yang bertahan agar anak-anaknya tetap melihat orang tuanya tetap utuh. Ada pula istri yang bertahan karena ekonominya bergantung pada suami. Bahkan, ada pula istri yang bertahan karena cinta, terlepas dari beratnya pengkhianatan suami. Jadi saat suami selingkuh, bagaimana cara menyikapi masalah tersebut sesuai dengan pandangan Islam? Tapi sebelum saya membahasnya lebih lanjut, seperti biasa, Bunda bisa save dulu nomor konsultasi saya yang ada di layar ini. Nah, apabila Bunda butuh bimbingan menghadapi permasalahan rumah tangga, silahkan Bunda bisa segera hubungi saya untuk saya bimbing. Para Bunda yang semoga dirahmati Allah, suami yang berselingkuh bisa dikategorikan sebagai suami pezina. Menurut Islam sendiri, zina adalah salah satu dosa besar yang harus dijauhi karena bisa mengundang banyak kerusakan. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Nah, terus kita sebagai istri menyikapi seperti ini harus bagaimana, Mbak? Ya, bila seorang suami berselingkuh, maka istri ini punya dua pilihan menurut pandangan Islam. Yang pertama, suami selingkuh, istri tetap bertahan. Bila suami nyata-nyata berselingkuh, seorang istri boleh saja memilih untuk bertahan. Namun, ada konsekuensi syar'i dari sikapnya tersebut. Nah, konsekuensi syar'inya seperti apa? Istri punya kewajiban untuk mengingatkan dan berusaha menyadarkan suaminya untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Dan tentunya ini membutuhkan ikhtiar yang gak mudah. Selain menguras tenaga, menguras pikiran Bunda, pilihan ini juga memerlukan ketabahan yang luar biasa dan mental yang cukup kuat. Nah, tapi kabar baiknya, bila istri sanggup menyadarkan suaminya kembali ke jalan yang benar, maka istri ini akan mendapatkan pahala berlipat ganda dan mendapatkan keistimewaan di mata Allah. Pertama, pahala karena kesabarannya menerima takdir Allah. Kemudian kedua, pahala karena menyadarkan suami ke jalan yang benar. Namun, bila memang istri merasa nggak kuat dengan perilaku suaminya, maka istri nggak wajib bertahan. Semua itu pilihannya kembali pada Bunda. Banyak kok klien saya yang memilih bertahan dengan suami, memutuskan mengikuti bimbingan intens dengan saya, menggunakan sarana berkah tasbih karomah Al-Madinah secara istiqomah untuk menyadarkan suaminya. Bahkan ketika istri ada niat serius dan menjalankan ikhtiar ini dengan tulus, banyak sekali para klien saya akhirnya suami perlahan bisa taubat dan kembali cinta pada istrinya. Masya Allah ya Bunda. Iya, jika Bunda ingin mengikuti jejak mereka, silahkan Bunda bisa hubungi saya. Kemudian yang kedua, suami selingkuh, istri boleh meminta cerai. Ketika suami berbuat zina atau berselingkuh, istri punya hak meminta cerai. Ini karena perzinahan termasuk kemaksiatan yang besar dan merupakan sebuah tindakan pengkhianatan. Karena itu, seorang istri diberi hak untuk menggugat cerai suami, meski suami telah menyadari kesalahannya. Ya, jadi kesimpulannya menurut Islam, ada dua opsi yang bisa dipilih seorang istri ketika suaminya terbukti melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Dia bisa memilih bertahan dengan suaminya dengan segala konsekuensi yang harus dia emban, atau meminta cerai. Nah, perceraian dalam kasus ini bisa jadi solusi terbaik bila suami tidak mau berhenti berbuat zalim. Perceraian seperti ini lebih baik diambil daripada terus-menerus berada dalam hubungan yang penuh dengan kesengsaraan. Dan kuncinya di sini, Bunda butuh yang namanya tegas ke suami, agar Bunda tidak terus-terusan diremehkan suami. Ya oke, baik, itu tadi dua pilihan yang bisa Bunda ambil. Apabila saat ini Bunda butuh bimbingan untuk memutuskan mana yang harus diambil, silahkan Bunda bisa segera hubungi saya untuk saya bimbing ke depannya. Oke, baik, saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.